Jumpa lagi di channel YouTube saya, Sanggar Pendidikan RS Ervan. Di sini, di video ini, saya akan mengajarkan skala dan perbandingan. Namun jangan lupa subscribe dan klik tombol like serta lonceng. Terima kasih. Pertama kali, saya akan membahas skala. Pengertian skala adalah perbandingan ukuran pada gambar dan ukuran yang sebenarnya. Seperti contoh yang kita ketahui pada sebuah peta. Dalam sebuah peta itu terdapat suatu perbandingan, di mana tidak mungkin kita menggambar sesuai dengan ukuran sebenarnya. Oleh karena itu dibikinlah atau dibuatlah sebuah skala. Nah, jadi pengertian skala adalah perbandingan ukuran pada gambar dan ukuran yang sebenarnya. Di sini di dalam soal matematika yang berhubungan dengan skala, pertama, skala antara gambar sebenarnya dan gambar pada peta. Yang kedua, skala antara jarak sebenarnya dan jarak pada peta. Sekarang kita perhatikan rumus untuk skala. Skala adalah sama dengan jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Atau skala sama dengan jarak peta per jarak sebenarnya. Lalu jarak peta sama dengan jarak sebenarnya dibagi dengan skala. Atau jarak peta sama dengan jarak sebenarnya per skala. Kemudian jarak sebenarnya. Untuk mencari jarak sebenarnya adalah mengalihkan skala dan jarak peta. Inilah ketiga rumus yang akan kita gunakan pada saat kita mencari sebuah skala, jarak peta, dan jarak sebenarnya. Sekarang kita perhatikan, di sini saya akan memberikan beberapa contoh soal tentang skala. Kita perhatikan contoh soal yang pertama. Sebuah pohon digambar dengan skala 1:40. Di sini dibaca berbanding, ya. Dibagi di sini dibaca berbanding. Jika tinggi pohon pada gambar 25 cm, maka tinggi pohon sebenarnya adalah titik-titik meter. Di sini berarti kita mencari tinggi pohon sebenarnya. Nah, untuk mencari tinggi sebenarnya, maka skala dikali tinggi gambar. Maka skala dikali dengan tinggi gambar. Tinggi gambar, skala 40, kemudian tinggi gambar 25. Maka 40 dikali 25 cm sama dengan 1000 cm. Lalu kita jadikan cm atau kita ubah cm menjadi meter, sehingga 1000 cm sama dengan 10 meter. Nah, di sini tinggi pohon sebenarnya adalah 10 meter. Sekarang kita amati contoh yang kedua. Sebuah kebun pada gambar berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 9 cm dan lebar 7 cm. Jika skala yang digunakan 1:400, maka luas kebun sebenarnya adalah titik-titik meter persegi. Sekarang kita ketahui di sini panjang sebenarnya, atau kita cari terlebih dahulu panjang sebenarnya. Panjang sebenarnya adalah dikali antara panjang pada peta dikali dengan skala, sehingga 9 cm dikali 400, hasilnya adalah 3600 cm. Lalu kita jadikan 36, lalu kita jadikan meter yang hasilnya adalah 36. Lalu kita cari lebar sebenarnya. Lebar sebenarnya di sini adalah 7 cm dikali 400, yaitu 2800 cm. Lalu kita jadikan meter, yaitu 28 meter. Setelah kita ketahui panjang dan lebar sebenarnya, lalu kita kalikan untuk mencari luas, yaitu dengan rumus luas. Rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar.
sehingga hasilnya adalah 36 meter sebagai panjang dan 28 meter sebagai lebar kita kalikan. Yang hasilnya adalah 1008 meter persegi. Jadi luas kebun sebenarnya adalah 1008 meter persegi. Sekarang kita amati contoh yang ketiga. Jarak kota A ke kota B pada sebuah peta adalah 21 cm. Jika jarak kota A dan B sebenarnya 16.800 km, skala peta tersebut adalah titik-titik. Seperti halnya yang kita ketahui, untuk rumus skala adalah jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Jarak peta 21 cm, jarak sebenarnya 16.800 km. Lalu kita samakan satuannya. Di sini satuannya masih cm dan kilometer. Kilometer kita ubah menjadi cm sehingga menghasilkan 1.680.000.000 kilometer. Lalu 1.680.000.000 kita bagi dengan 21 sehingga hasilnya adalah 80 juta. Jadi skala peta tersebut adalah 1 berbanding 80 juta. Sekarang kita amati contoh nomor 4. Jarak kota A dan B adalah 360 km. Kedua kota akan digambar pada sebuah peta dengan skala 1 berbanding 2 juta. Jarak kedua kota tersebut pada gambar adalah titik-titik cm. Nah, di sini kita akan mencari jarak peta. Nah, jarak peta rumusnya adalah jarak sebenarnya berbanding skala atau jarak sebenarnya dibagi dengan skala. Jarak sebenarnya adalah 360 km. Skalanya adalah 2 juta cm. Sama seperti soal nomor 3, kita samakan satuannya. Nah, satuan ini kita samakan, kilometer kita ubah menjadi cm, sehingga menjadi 36 juta cm. Lalu kita bagi dengan 2 juta. Hasilnya adalah 18 cm. Jadi jarak kota A dan B pada gambar adalah 18 cm. Itulah untuk contoh-contoh soal tentang skala. Sekarang kita masuk ke masalah perbandingan. Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Sebagai contoh, Rifat memiliki uang 10.000, Salsa memiliki uang 30.000. Jadi perbandingan uang Rifat dan Salsa adalah 1:3. Artinya di sini masing-masing dibagi dengan 10.000. 10.000 dibagi 10.000 1 dan 30.000 dibagi 10.000 3. Sehingga perbandingan uang mereka adalah 1:3. Nah, itulah untuk pengertian tentang perbandingan. Nah, sekarang kita amati contoh tentang perbandingan. Contoh yang pertama, perbandingan antara berat protein dan lemak dalam sebungkus makanan adalah 2:5. Jika berat protein dalam makanan tersebut 380 gram, berat lemak adalah titik-titik. Kita sekarang perhatikan, protein 2, kemudian lemak 5. Nah, artinya perbandingan antara protein dan lemak adalah 2:5. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berat lemak. Nah, berat lemak adalah 5. Sehingga untuk mencari perbandingan tersebut atau untuk mencari nilai berat lemak tersebut adalah 5/2 dikali dengan 380 sehingga menghasilkan 950. Jadi berat lemak adalah 950. Kemudian kita perhatikan contoh nomor 2. Di sini maksudnya contoh nomor 2, perbandingan ayam dan bebek dalam sebuah peternakan adalah 3:4. Artinya ayam 3 dan bebek 4. Jika jumlah seluruh ternak ada 1.400 ekor,
maka jumlah ayam dalam peternakan tersebut adalah titik-titik ekor. Nah, sekarang kita ketahui nilai ayam dalam perbandingan adalah 3. Nah, jadi 3 per 7. Nah, 7 ini didapat dari jumlah perbandingan, yaitu 3 ditambah 4. Nah, jadi cara menghitungnya 3 per 7 dikali 1.400. Hasilnya adalah 600. Jadi, jumlah ternak ayam adalah 600 ekor. Untuk mengingat, sekarang kita perhatikan. Nah, di sini ada pecahan. Nah, yang ditanya yang di atas. Perhatikan, yang ditanya adalah yang di atas. Nah, lalu pernya ini sebagai penyebut itu di bawah sudah diketahui di soal. Nah, untuk soal nomor 2, di sini kalian perhatikan, di sini jumlah. Artinya di sini adalah jumlah perbandingan. Nah, nanti apabila kalian menemukan soal-soal seperti ini, kalian amati kalimat-kalimat yang diberikan di dalam soal. Mungkin akan saya berikan untuk contoh-contoh yang berikutnya. Sekarang kita perhatikan untuk contoh soal nomor 3. Contoh nomor 3 di sini perbandingan kelereng merah dan kelereng biru adalah 4 berbanding 6. Jika selisih kelereng merah dan kelereng biru 40 butir, jumlah kelereng adalah titik-titik butir. Jumlah seluruh kelereng adalah titik-titik butir. Nah, sekarang kita amati pertanyaannya. Pertanyaannya di sini adalah jumlah seluruh kelereng. Berarti di sini nanti menggunakan jumlah perbandingan. Nah, jumlah perbandingannya adalah 4 ditambah 6. 4 ditambah 6. Lalu per 6 dikurang 4. Kenapa demikian 6 kurang 4? Karena di sini adalah diketahui di dalam soal adalah selisih perbandingan. Nah, di sini kita lihat selisih kelereng merah dan kelereng biru. Nah, sehingga selisihnya adalah 6 dikurang 4. Jadi, cara menghitungnya adalah 4 ditambah 6 per 6 dikurang 4 dikali 40. Sama dengan 10 per 2 dikali 40. Sama dengan 200. Jadi, jumlah seluruh kelereng adalah 200 butir. Sekali lagi, saya ulangi, di sini 4 tambah 6 karena di dalam soal ditanyakan jumlah. Nah, kemudian 6 kurang 4 di sini didapat dari pertanyaan atau diketahui di dalam soal yaitu selisih. Sehingga menggunakan selisih perbandingan. Nah, itulah untuk cara pengerjaan soal nomor 3. Sekarang bagaimana untuk soal nomor 4? Nah, di dalam matematika terdapat soal dengan model seperti contoh nomor 4. Perbandingan uang salsa dan Rifat adalah 3 banding 4. Lalu perbandingan uang Rifat dan Raihan adalah 6 banding 8. Jika jumlah uang mereka 370.000, berapa jumlah uang mereka masing-masing? Nah, untuk mengerjakan soal seperti nomor 4, langkah yang kita lakukan adalah mencari KPK. KPK dicari dari anak yang disebutkan 2 kali. Anak yang disebutkan 2 kali adalah Rifat. Nah, kita lihat di sini perbandingan salsa dan Rifat adalah 3 banding 4. Berarti Rifat di sini 4. Lalu perbandingan Rifat dengan Raihan adalah 6 banding 8. Nah, Rifat di sini perbandingannya adalah 6. Lalu kita cari KPK dari 4 dan 6. KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Nah, nanti kita lanjutkan dengan mencari perbandingan baru. Nah, cara mencari perbandingan baru yaitu didapat dari perbandingan yang telah kita lakukan dengan menggunakan KPK. Nah, sekarang kita lihat. Rifat menjadi 12 di sini. Sehingga salsa menjadi 9 dan Rehan menjadi 16. 9 di sini didapat dari 12 dibagi 4 lalu dikali dengan 3. 16 didapat dari 12 bagi 8, hasilnya
12 dibagi 6, ya 12 dibagi 6 hasilnya 2, lalu dikali dengan 8, yaitu 16. Saya ulangi sekali lagi, 12 itu adalah perbandingan, 12 itu adalah untuk KPK dari Rifat. Nah, untuk 9-nya didapat dari 12 dibagi 4 dikali 3, 16 didapat dari 12 bagi 6 dikali 2. Nah, inilah untuk perbandingan baru. Jadi perbandingan baru antara Salsa, Rifat, dan Raihan adalah 9 banding 12 banding 16. Lalu kita lanjutkan untuk mencari jumlah uang mereka masing-masing. Uang Salsa yaitu 9/37. Dikali 370.000 hasilnya adalah 90.000. Uang Rifat 12/37. Dikali 370.000 sama dengan 120.000. Lalu uang Rehan adalah 16/37 dikali 370.000 sama dengan 160.000. Nah, demikianlah untuk soal-soal tentang skala dan perbandingan. Agar latihan tentang soal skala dan perbandingan, maka akan saya berikan di deskripsi video ini. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya berikan dapat bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol lonceng.